Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ini kita dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, mendapatkan hidayah dan taufik. Semoga kita semua dan keluarga kita serta lingkungan kita selalu mendapatkan limpahan rahmat, ampunan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita melanjutkan tinggal satu bab tentang puasa, yaitu pada halaman 257 Al-Maddatul Ashira fi bayani al-kafarati wal hikmati minha. Sudah ketemu ya? Sudah ketemu Pak Brasi? 257 Al-Maddatul bagian atas, judul baru Al-Maddatul Ashiratu fi bayani al-kafarah wal hikmati minha. Subpokok bahasan yang ke-10 tentang penjelasan kafarat, ya, kafarat denda, ya, wal hikmati minha, dan hikmah daripada kafarat denda itu. Jadi tidak sekedar ikut-ikutan, kena denda-denda atau mengadili kena denda-denda, tetapi apa hikmahnya ini? Jadi Islam ini sangat jelas, objektif dan rasional, ya. Walaupun ada persoalan yang akal tidak bisa mampu menjelaskannya, ya. Seperti ruh, itu akal tidak bisa menjelaskan itu. Tapi hal-hal yang kebanyakan ya bisa dijelaskan secara rasional dan digali hikmahnya. Hikmah kafarat, apa kafarat itu? Ini al-kafaratu. Apakah kafarat itu? Kafarah, al-kafaratu, bahasa Arabnya itu al-kafaratu. Faknya tasdid. Bahasa Indonesianya faknya tidak ditasdid menjadi kafarat. Ya. Kalau bahasa Arabnya al-kafaratu, faknya panjang. Adalah ma yukaffaru bihi dzambu, yaitu perbuatan atau barang yukaffaru yang dihapus, ya, yukaffar dihapus, bihi dengan perbuatan atau barang. Apa yang dihapus? Az-dzambu, dosa. Al-mutarattibu alal mukhalafati lisyari', dosa itu adalah akibat dari perbuatan menyelisihi atau menentang lisyari' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syari' artinya yang membuat syariat. Jadi yang menentang atau menyelisihi kepada Allah yang membuat syariat. Syariatnya harus dilakukan tapi ditinggalkan. Nah ini namanya kafarah. Nah ini, paman barang siapa khalafa, yang menyelisihi, ya menyelisihi kan, apa menyelisihi itu? Yang melawan, ya, asyari'ah, pembuat syariat yaitu Allah. Contohnya apa? Allah menyuruh puasa tapi dia
melawan atau meninggalkan puasa ini. Contohnya ini, fajama'a fi nahari ramadhana, dia berjima, ya, mengumpuli istri fi nahari ramadhana, di siang hari. Nah, itu berarti menyelisihi. Bahasa Arabnya kholafa fil madinya. Masdarnya mukholafa. Ya. Siang Ramadan suruh puasa tapi dia tidak puasa. Nah, itu namanya menyelisih. Au akala atau makan, au syariba atau minum, amidan dengan sengaja dan dengan sadar. Ya, dengan sengaja sadar tanpa ada udzur. Apalagi sengaja ini ada unsur melecehkan. Misalnya maaf di warkop. Kemudian Ramadan dia sengaja untuk menunjukkan bahwa tidak puasa tidak apa-apa di bulan Ramadan. Nah itu. Dia makan, minum, ya, di halayak rame dengan unsur juga mengejek. Ejekannya apa? Tidak apa-apa, tidak puasa bulan Ramadan. Ini berbahaya ini. Ya. Nah, wajib alaihi atasnya, yaitu man khalafa syariah dan man jama'a dan man akala wa syariba. Wajib alaihi atasnya. Apa yang wajib? Ayyu kaffiro an hadhil mukhalafati. Wajib baginya apa yang wajib? Dia yang menyelisihi syari' tadi itu dalam bentuk jima di siang hari atau makan dengan sengaja, menghapus ayyukafira, menghapus atau menebus, ya, menebus atau membayar kafarat. Nah, ya, membayar kafarat. Ya, membayar kafarat an hadhil mukhalafati, sebab menyelisihi. Apa bentuk kafaratnya? Tebusannya bifi'li wahidatin, dengan melakukan satu min salasin dari 3 pilihan. 3 pilihan, Pak. Pilihan pertama, itqi raqabatin mu'minatin. Pilihan pertama, itqi raqabatin mu'minah, membebaskan atau memerdekakan budak perempuan. Budak perempuan. Jadi yang diutamakan budak perempuan. Raqabatin mu'minah, karena kalau budak dari sisi kemanusiaan lebih berhak budak perempuan dibebaskan. Terus dari sisi bisnis, ya nilainya lebih tinggi budak laki-laki. Budak perempuan lebih rendah. Ibarat barang kalau dijual gitu, lebih murah budak perempuan. Sehingga tidak terlalu memberatkan. Jadi ada hikmahnya juga itu. Budak perempuan. Mukminatin itu. Ya. Yang kedua, kalau tidak mampu atau tidak ada budak yang dibebaskan, ausiyami syahraini mutatabi'ain. Nah yang berat ini, mutatabi'aininya ini, puasa 2 bulan berturut-turut, ulang lagi. Ya, puasa 1 bulan aja berat itu kalau berturut-turut kan. Ini 2 bulan, artinya apa? Menunjukkan pelanggaran berat itu. Ya. Tapi Islam ini memberikan denda sebagai pendidikan itu bertahap. Dari yang paling berat, membebaskan budak itu kan paling berat itu. Karena butuh pengorbanan harta. Yang kedua, ibadah sendiri.
Puasa berturut-turutnya itu yang berat. Kalau nyicil mungkin lah. Kalau capek wis nggak puasa. Nanti puasa lagi itu berturut-turut. Jadi ini termasuk pendidikan latihan melawan hawa nafsu yang berat. Kalau puasa Senin Kamis itu ringan ya, atau Dawud ya. 2 bulan berturut-turut ini bentuk pelanggaran berat sehingga sanksinya juga berat. Atau it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Tidak ada penjelasan di sini. Ya, enggak. Kalau puasa tadi kan ada penjelasan. Ya, ya. Bagi yang punya ringan, ibarat kalau untuk di Surabaya nasi bungkus 20.000 masih bagus lah. 20.000, layak makan 20.000. Kali 60 berapa? Berapa itu? 6 kali 2 berapa? 1.200.000 ya. 1.200.000. Ya, sama minumnya. Walaupun tidak ada penjelasan sini. 1,5 juta itu. Lalu bagi yang punya mungkin ringan, tapi bagi yang tidak punya, ah, artinya ini ada unsur pendidikan jerah. Nah, ya yang betul-betul tidak punya. Artinya apa hikmahnya? Ya, kewajiban itu sesuai dengan kemampuan. Karena kewajiban itu sesuai dengan kemampuan. Mas, ya, apa artinya? Qadri istita'atikum. Tapi alat ukur kemampuan itu harus ada ikhtiar dulu kan begitu. Ya. Jadi masing-masing hakim juga belum tentu tahu persis kondisi. Ya, ya tanggung jawab ini hablum minallah dan hablum minallah. Wah, makmur ini. Nah, itu pemerintah yang kalau berkaitan dengan ketertiban masyarakat itu harus pemerintah yang turun tangan. Ya kan? Kalau ya itu pemerintah seperti mohon maaf bayar pajak sepeda motor, mobil. Itu kan pemerintah yang berhak. Wah ini belum bayar pajak mobil ini. Nah, yang berhak nenda pemerintah, polisi. Kan tidak bisa orang biasa. Nah, jadi kalau sudah berkaitan dengan pelanggaran sosial atau pelanggaran negara atau merugikan masyarakat, yaitu sudah pemerintah yang punya kewajiban, punya otoritas, punya sistem dan punya orang. Kalau kita kemudian sekedar menasehati ya enggak apa-apa. Yang di warkop misalnya siang-siang makan. Kalau makan minum sengaja kena denda ini. Menasehati enggak apa-apa. Tapi kalau memaksa, ya pasti akan terjadi keributan. Kalau pemerintah dan sudah diundang-undangkan, enggak apa-apa itu. Mudah-mudahan Prabowo bisa itu. Ya, ya. Wah itu pemasukan dan pemerataan itu kalau ya bisa itu negara itu ya. Nah ini likuli apa ini likuli miskinin mudun min burin, bisa juga dalam bentuk uh, makanan apa ya, bukan makanan siap saji, apa ini mud, beras 1 mud, makan sembako min burin gandum, au sairin gandum, au tamrin atau korma atau anggur, hasbil istita'ah, pokoknya makanan pokok. Tidak ada anggur, punyanya hanya jagung. Nah, jagung kan termasuk makanan pokok kan?
Tidak apa-apa itu. Daripada tidak bayar. Bisa beras, bisa gandum, bisa kurma, bisa anggur. Ini ada penjelasan tadi nih, ya. 5 marro fi hadisir rajuli, berdasarkan hadis yang telah lalu fi hadisir rajuli, tentang hadis seorang laki-laki alladzi waqa'a ala imraatihi, yang telah mengumpuli istrinya. Fastafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia minta fatwa Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, titik. Gitu kan? Terus kalimat baru ini. Wa ta'addudul wa tu'addatul kafaratu bi ta'addudil mukhalafati. Dan kafarat itu sejumlah atau terulang karena terulangnya pelanggaran. Ramadan ini makan siang sengaja di warkop. Kalau di warkop kan sengaja. Ya, bita'atul mukhalafah, iya. Iya kan? Bita'addudil mukhalafah. Jadi kalau melanggar 2 kali, ya berarti kafarannya 2 kali. Kalau melanggarnya 10 kali, ya. Nah, ini lebih konkret lagi nih. Faman jamaah. Jadi puasa ini pelanggarannya hanya jima sama makan di siang hari. Faman jama'a fi yaumin, barang siapa yang berjima siang hari, fi yaumin, pada suatu hari, wa akala, dan makan, wa syariba, dan minum, fi yaumin akhar, pada hari yang lain, berarti kan 2 kali. Fa inna alaihi kafaratain, maka maka sesungguhnya alaihi, kewajiban baginya, yani man jama'a wa akala wa syariba, kafarataini, 2 2 kafarat. Nah, kalau 3 hari berturut-turut, kalau 5 hari, Masya Allah, ya. Jadi ini kalau diterapkan misalnya di Indonesia, wah, ada kemakmuran bagi orang miskin itu. Denda. Oh ya. Nabi bersabda, siapa yang sengaja, siapa orang Islam yang sengaja makan atau minum atau jima dengan sadar di siang hari, maka kena denda memberi makan 60 orang miskin. Wal hikmatu, al hikmatu fil kafarah, hikmah dalam kafarat. Nah, ini penting. Wal hikmatu fil kafarati hiya saunu syariah anit tala'ubi biha. Nah, ini hikmah dalam pemberlakuan denda adalah menjaga syariat dari tala'ub. Tala'ub itu permainan atau mempermainkan syariat, wantihaki hurmatiha, dan menjaga dari merusak syariat. Kadang-kadang dipermainkan kan syariat itu. Ya tadi itu misalnya orang makan di tengah jalan dengan melecehkan syariat, meremehkan, itu namanya intihak, merusak syariat, atau main-main, mempermainkan. Kama annaha, sebagaimana sebagaimana syariat itu, sebagaimana kafarat itu, ini tutahiru, kafarat juga membersihkan nafsal muslim,
jiwa orang muslim min asari dzambil mukhalafa allati irtakaba bila udrin, membersihkan jiwa muslim yang dari dampak dosa penyimpangan yang dia lakukan tanpa ada udzur. Mukhalafa artinya penyimpangan. Artinya puasa, dia tidak puasa, itu namanya menyimpang. Dan itu membuat jiwa kotor. Dibersihkan dengan apa? Kafarat. Wa min huna kana yambagi an tu'adda. Berdasarkan ini maka selayaknya dilaksanakan al-kafarah. Kafarat itu ala nahwi dengan cara alladzi syuri'at alaihi syara'at alaihi kamiyatan wa kaifiyatan. Jadi kafarat itu dilaksanakan dengan cara sesuai dengan yang disyariatkan. Baik benda yang dipakai atau perbuatan yang dipakai untuk kafarat maupun ukurannya. Kalau perbuatan tadi kan puasa atau barang sodako. Jadi tidak boleh, aku tidak sodako air aja saya. Padahal ada beras. Anda boleh. Barangnya itu beras atau makanan pokok, ya beras makanan pokok itu barangnya. Atau ukurannya. Ya saya aja lah. Cukup separuhnya. Tidak boleh. Ya. Kecuali memang betul-betul tidak ada sama sekali kecuali separuh. Ya itu tidak apa-apa. Ya. Nah, itu namanya syara'at alaihi kamiyatan wa kaifiyatan. Ukuran dan cara pelaksanaan. Benda, kamiyah itu benda, kuantitas, dan cara pelaksanaan. Hatta tanjaha fi adai muhimmatiha bi azalati dzambi wa mahwi asarin ala min atau ala nafsi. Sehingga sukses kafarat itu dilaksanakan untuk menghilangkan dosa dan menghapus dampak dosa atas jiwa seorang muslim. Wal aslu fil kafarati qaulullahi ta'ala. Dan pokok dari kafarat itu adalah firman ta'ala, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yudhibnas sayyiat, menghilangkan keburukan. Jadi melanggar itu sayyiat, caranya adalah berbuat baik. Berbuat baiknya itu bentuk tuntunannya adalah kafarat. Wa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan baik untuk menghapus dosa perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini dasarnya kafarat. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan yang melanggar syariat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.